Halo sahabat, info dan opini kembali menjumpai Anda. Akan kami sampaikan tulisan Pendeta Dr. Albertus Pati di halaman Facebooknya diberi judul Holy War alias Perang Suci. Holy War atau Perang Suci adalah perang atas nama Allah dan agama. Perang Suci yang paling terkenal adalah Perang Salib Crusade yang berlangsung di tahun 1095 sampai 1291. Perang ini diinisiasi Eropa oleh Paus Urbanus II. Tujuannya untuk merebut berbagai tempat suci di Timur Tengah yang dikuasai umat Islam. Tetapi Armstrong berpendapat sesungguhnya perang yang dilabel suci ini lebih bermotif politik dalam rangka memperluas pengaruh politik kekuasaan Paus. Meskipun demikian, perang salib antara Eropa dan Arab itu telah menjadi semacam historical making events, karena event tadi menimbulkan berbagai events konflik dan permusuhan yang berkepanjangan di Timur Tengah. Bahkan konflik yang ada di Timur Tengah saat ini pun menurut Armstrong adalah efek dari perang suci di masa lalu. Meski demikian, peta konflik di Timur Tengah sudah berubah. Konflik internal Islam lebih dominan. Kalau dirunut sejarahnya, motif konflik ini pun lebih disebabkan oleh politik daripada motif agama. Perang antara Kristen dan Islam bukan satu-satunya perang suci, karena ada juga perang suci, yaitu perang atas nama kebenaran agama di internal Kristen, yaitu antara Katolik dan Protestan. Perang suci yang dimulai tahun 1517 ini berakhir pada abad ke-18. Sahabat, meski ini perang antara Katolik versus Protestan, tetapi motif utamanya bukanlah agama. Perang ini lebih bermotif politik karena beriringan dengan bangkitnya nasionalisme bangsa-bangsa Eropa. Syukurnya konflik internal ini telah selesai dengan cara yang beradab. Rangkaian perang suci tersebut menunjukkan betapa agama sering dijadikan instrumen untuk kepentingan apapun, termasuk untuk kekuasaan politik dan ekonomi. Agama hanya menjadi jubah untuk menarik simpati dan dukungan umat. Agama ditarik sesuka-suka penggunanya. Itulah sebabnya Encyclopedia of Wars menunjukkan data penting, yaitu dari 1763 konflik dan perang yang terjadi di dunia ini, hanya 123 peperangan atau hanya 6,98% peperangan yang motif utamanya adalah agama. Artinya, agama bukanlah pemicu utama dalam sebagian besar konflik dan perang di dunia ini. Memang agama sering dijadikan instrumen untuk mengabsahkan perang, konflik, atau kepentingan apapun. Umat yang lugu dan penuh cinta dilibatkan dalam konflik dan peperangan demi Allah dan demi agama. Dalam sekejap mereka berubah menjadi robot tak berperasaan yang rela menghabisi sesama. Mereka ini simpatisan gratis, tak perlu dibayar, mereka puas dengan janji sorgawi. Sementara politisi dan pengusaha, pemicu utamanya tertawa gembira. Itulah penyebab utama agama selalu dilibatkan dalam kontestasi politik, terutama saat pemilu dan pilkada. Bisa dipastikan suhu politik akan meningkat jelang pilkada Desember. Bisa dipastikan juga ketegangan intra dan antar agama pun meninggi. Instrumentalisasi agama harus dihentikan. Sesungguhnya inilah penistaan agama yang paling jelas. Agama harus dikembalikan pada fitrah utamanya sebagai pembawa rahmat, cinta, keadilan, dan kebahagiaan bagi umat manusia dan dunia. Maka sahabat, penghayatan keagamaan harus mengalami evolusi. Tidak boleh stuck, harus ada redefinisi terhadap banyak hal, terutama redefinisi terhadap siapa atau apa yang sesungguhnya menjadi musuh utama kita, umat beragama. Sesungguhnya tantangan terbesar dalam hidup ini bukanlah melawan orang yang kita label sebagai musuh, tetapi melawan nafsu dan ego kita sendiri. Kemenangan terbesarmu bukan saat kau membuat musuh tertunduk menangis dalam ketakutan, tetapi saat kau mampu memenangkan hatinya untuk mencintai dan menjadi sahabat dan saudaramu. Api kebencian dan permusuhan yang kita pendam tidak akan pernah menghancurkan orang yang dengan semena-mena kita label sebagai lawan atau musuh kita. Sebaliknya, sesungguhnya kebencian itu akan membakar dan menghanguskan diri kita sendiri. Sahabat, rahmat dan cinta adalah nilai utama agama.
ekspresinya adalah dalam kata-kata yang santun dan sikap yang lembut pada sesama. Orang seperti ini lebih ramah ketimbang marah. Di tengah gelombang kebencian di dunia ini, cinta dan kelembutan adalah tanda kedalaman spiritualitas. Sebaliknya, kata-kata kasar, makian, hujatan terhadap siapapun adalah bukti adanya lost control, gagal pengendalian diri, kedangkalan iman. Lebih dari itu, ujaran kebencian dan kekerasan terhadap sesama adalah bukti bahwa sesungguhnya kita tidak memahami pesan utama agama kita sendiri. Sangat ironis. Sahabat, demikian opini dari Pendeta Berti dengan judul Holy War alias Perang Suci. Dalam info dan opini, Anda memiliki komentar, Anda bisa sampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sampai jumpa.